Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku sekalian, apa kabarnya hari ini? Bunda harap semuanya sehat-sehat ya. Masih tetap semangat kan buat belajar? Harus tetap semangat ya. Oke, hari ini Bunda akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ya, betul, tentang mengenal berbagai bentuk pecahan. Pada materi sebelumnya kan Bunda udah jelasin. Mengenal berbagai bentuk pecahan itu pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pada pertemuan hari ini Bunda akan membahas tentang pecahan desimal dan persen. Oleh sebab itu, disimak baik-baik ya video pembelajaran yang akan Bunda berikan. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal itu adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi, kata kunci dari pecahan desimal itu adalah dia memiliki ciri-ciri yaitu ada tanda koma. Bagaimana ya Bunda contoh dari pecahan desimal? Oke. Di sini Bunda ada bilangan pecahan desimal. Pecahan desimal ini dibacanya 0,3. Nah, 0,3 apabila kita ubah menjadi pecahan biasa itu dapat kita tuliskan 3/10. Jadi, bilangan 3 ini bisa kita tuliskan sebagai pembilang. Kemudian kita lihat jumlah bilangan di belakang koma kan ada 1 ya. Ada bilangan jumlahnya ada 1. Hanya 3 jumlah bilangan di belakang koma. Oleh sebab itu ditulisnya per 10. Tadi ingat definisi dari pecahan desimal yaitu dia berpenyebut bisa per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Tergantung dengan jumlah bilangan di belakang koma. Karena dia jumlah bilangannya hanya 1, maka dia ditulisnya per 10. Atau bisa kita lihat nolnya cuma 1. Nol cuma 1 kan kita bisa ketahui bahwa dia per 10. Oke, Bunda kasih contoh yang lain. Ini merupakan contoh dari pecahan desimal. Ini dibacanya 0,25 ya nandaku, bukan 0,25. Nah, apabila kita ubah menjadi pecahan biasa, itu dapat kita tuliskan 25 per 100. Nah, jadi di sini 25 kita jadikan sebagai pembilang, kemudian kita lihat jumlah bilangan di belakang koma itu ada 2. Karena ada 2, maka kita tuliskan dia per 100 atau bisa kita lihat di sini nolnya ada 2. Nolnya ada 2 itu berarti per 100. Oke, sampai sini paham anandaku sekalian? Bunda harap semuanya paham ya. Oke, Bunda lanjutkan. Bunda kasih contoh yang lain. Nah, ini merupakan contoh lain dari pecahan desimal. Tadi pecahan desimal itu identik dengan adanya koma. Ini kan kita bisa lihat bilangan ini ada koma ya. Ini dibacanya 1,275, bukan 1,275 ya, nandaku. Nah, apabila kita ubah menjadi pecahan biasa, bentuknya seperti apa ya, Bunda? Oke. Nah, jadi di sini kita tuliskan pembilangnya yaitu 1275 per, kita lihat berapa jumlah bilangan di belakang koma. Kita hitung sama-sama ya, ada 1, 2, 3. Oleh sebab itu, bilangan yang nolnya ada 3 yaitu per 1000. Makanya, bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal ini yaitu 1275 per 1000. Karena jumlah bilangan di belakang koma ada 3, makanya pernya itu per 1000 ya. Oke, Bunda lanjutkan ke contoh yang lain. Nah, di sini Bunda ada bilangan 48,25. Jadi dibacanya 48,25. Nah, kalau kita ubah menjadi pecahan biasa seperti apa ya, Bunda? Kayak di sini kita tuliskan lagi. Kita tuliskan ini pembilangnya. Nah, di sini bisa kita tuliskan pembilangnya itu 4825. Per berapa ya? Kita lihat, kita hitung jumlah bilangan di belakang komanya ada berapa? 1, 2. Karena berjumlah 2, makanya kita bisa tuliskan per 100. Karena 100 itu nolnya ada 2. Oke, sampai sini paham anandaku sekalian? Oke, kalau udah paham, Bunda harap semuanya paham ya. Bunda lanjutkan. Yaitu tentang
persen. Apa itu persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Biasanya persen ditulis dengan lambang seperti ini ya, identik dengan lambang seperti ini. Pasti anandaku sekalian nggak asing dengan tanda seperti ini, apalagi di mall-mall ya. Kalau misalnya ikut Bunda Ananda lagi belanja di mall, misalnya pasti terkadang melihat tanda ini. Ini disebut sebagai tanda persen ya. Nah, coba perhatikan anandaku sekalian, ini merupakan contoh dari bentuk persen. Nah, jadi tadi kan persen itu identik dengan lambang seperti ini ya. Ini dibacanya 8%. Masih ingat definisi dari persen tadi? Persen itu selalu berpenyebut 100. Emang selalu ya Bunda? Iya, selalu berpenyebut 100. Beda dengan desimal tadi. Kalau desimal itu tergantung dari jumlah bilangan di belakang koma. Kalau misalnya jumlah bilangan di belakang koma 1, maka dia per 10. Kalau jumlah bilangan di belakang koma ada 2, maka dia per 100. Kalau misalnya jumlah bilangan di belakang koma ada 3, maka dia per 1000 dan seterusnya. Sedangkan kalau persen, dia selalu berpenyebut 100. Jadi bisa kita tuliskan 8% menjadi pecahan biasa, yaitu 8 per 100. Oke. Nah, di sini juga Bunda ada contoh yang lain. Ini dibacanya 75%. 75% kalau kita tuliskan menjadi pecahan biasa, yaitu 75 per 100. Benar, selalu berpenyebut 100. Nah, pecahan biasa dari 75% ini ternyata bisa nih disederhanain. Kira-kira sama-sama dibagi berapa ya pembilang dan penyebutnya? Oke, benar, sama-sama dibagi dengan 25. 75 dibagi 25 itu hasilnya 3. Kemudian 100 dibagi 25 yaitu 4. Jadi bentuk sederhana dari pecahan biasa 75% yaitu 3/4. Sampai sini jelas anandaku sekalian? Bunda harap semuanya sudah paham ya. Oke, mungkin Bunda cukupkan pembelajaran pada hari ini. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.